semuanya. Apa kabar pagi ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Biar kita sama-sama memuji nama Tuhan pada pagi ini. Oke, semuanya siap untuk sekolah minggu? Iya. Kalau sudah siap semuanya, mari kita semua bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyanyi setinggi-tingginya langit. Ayo. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesusku, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Iya, sama-sama kita persiapkan diri kita buka ibadah sekolah minggu kita pagi ini. Kita sama-sama berdoa, lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur hanya bagimu ya Bapa di surga. Engkau sudah memberkati dan menjaga kami. Saat ini Bapa, kami ingin memuji namamu. Biarlah Engkau menolong kami, supaya kami beribadah dengan penuh sukacita pada pagi ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Iya, tetap semangat ya. Kita memuji nama Tuhan lagi, tetap berdiri. Nanti kalau kakak suruh duduk, baru duduk semuanya. Kita menyanyi lagi Happy Ya 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 Ya. Biar semangat, jadi kita harus pakai gerakan. Happy Ya Ya Ya, Happy Ya Ya Ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Iya, sekarang adik-adik duduk semua ya. Sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan, nanti yang akan dibawakan oleh Kakak Lita, mari kita bersatu dalam doa, lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami siap untuk membaca dan belajar tentang firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami supaya firman-Mu selalu menjadi pelita dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya, adik-adik semua, Alkitabnya sudah disiapkan? Baik, kalau gitu kita buka Alkitabnya dari kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 9. Kitab Perjanjian Lama ya, kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 9 dengan perikop Abraham dipanggil Allah. Mari kita baca bersama-sama. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran.
Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat di dekat Sikem, yakni pohon terbantin di Mor. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Iya, demikian firman Tuhan pada pagi ini. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengar cerita nanti yang akan dibawakan oleh Kakak Beta, kita kembali menyanyi lagi dari kidung pujian kita, baca kitab suci. Ayo berdiri semuanya ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Shalom adik-adik. Sebelum kita dengar cerita, kita mau berdoa dulu kan. 1, 2, 3. Tuhan Yesus, hari ini anak-anak Tuhan mau dengar cerita. Biar mereka Tuhan pimpin, Tuhan jaga, Tuhan berkati, agar mereka boleh dengar cerita dengan baik, duduk diam, gak ganggu, enggak nonton YouTube yang lain, enggak jalan-jalan. Tuhan Yesus berkati sertai agar mereka boleh tenang. Dan mereka juga boleh melakukan firman Tuhan dalam kehidupan mereka. Itu juga dengan Kakak Beta yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang berkati dan sertai. Dan nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hai. Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu ya. Apa kabar kalian di rumah? Kakak harap kalian baik-baik ya. Ada sukacita enggak? Bangun pagi awas enggak mandi loh. Ya, hari ini kakak mau ajak adik-adik, siapapun yang nonton, kita belajar dari Abraham. Dia setia sekali adik-adik. Dia nurut sama perintah Tuhan. Nah, kakak yakin adik-adik di rumah pernah disuruh sama mama papahnya nih. Misalnya nih, bangun tidur. Kak, rapiin tempat tidur dong gitu. Atau enggak gini, Dek, sebelum keluar rumah jangan lupa pakai masker ya. Jangan lupa cuci tangan. Pernah enggak? Oh, pasti pernah. Kalian yang enggak nurut berarti kalau kalian enggak pernah. Nah, ketika adik-adik disuruh untuk melakukan misalnya tadi cuci
cuci tangan, pakai masker. Adik-adik nurut enggak? Adik-adik melakukannya enggak? Ayo, kakak Beta mau dengar. Oh, enggak bisa ya kakak Beta dengar. Oke. Adik-adik ketik ya. Selama ini kakak Beta lihat yang nonton ada, tapi yang komen enggak ada. Kakak Beta tunggu kalian komen. Komen ya, pernah enggak nurutin atau melakukannya? Pasti ada yang nurut, pasti juga ada yang enggak mau. Nah, hari ini kita tadi baca dari kitab apa? Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Perjanjian Lama dong, kitab Kejadian. Adik-adik tahu enggak? Abraham ini awalnya dia enggak kenal Tuhan. Waktu dia kenal sama Tuhan, dia tiba-tiba disuruh pertama kali dia ketemu Tuhan. Abraham, kata Tuhan, kamu pergi, tinggalkan mamah papahmu, saudara-saudaramu, katanya kayak gitu. Pergi ke tanah Kanaan, disuruh sama Tuhan. Adik-adik baru kenal, baru tahu gitu. Tiba-tiba disuruh pergi ke tempat yang gak ditahu. Gak pernah lagi ke tanah Kanaan. Waktu pergi ke habis itu dijanjikan lagi sama Tuhan bahwa keturunannya akan diberkati katanya. Wah, nurut gak Abrahamnya? Nurut gak? Yang baca tadi pasti tahu, nurut gak? Nurut. Yang awalnya dia gak tahu negeri itu gimana, dia gak pernah sama sekali ke Kanaan, tapi dia yakin sama Tuhan, dia percaya sama Tuhan, dia setia sama Tuhan. Akhirnya dia pergi ke sana. Bisa bayangin gak sih adik-adik, kalau misalnya nih adik-adik tinggal di Indonesia, terus adik-adik disuruh pergi ke Korea Selatan, gak dikasih uang, gak tahu cara perginya, pasti nggak berani. Letaknya gimana? Nanti adik-adik makan apa di sana? Nah, Abraham kayak gitu juga, tapi dia berani, dia mau ikut perintah Tuhan. Luar biasa kan? Dia nurut. Coba adik-adik lihat di ayat yang keempat. Dia dikatakan katanya, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Meskipun dia nggak tahu bagaimana negeri itu, tapi dia tetap ikut aja perintah Tuhan. Karena dia percaya dan yakin sama Tuhan. Dia juga setia sama Tuhan. Nah, adik-adik, kakak mau kasih tahu nih beberapa contoh perintah Tuhan yang adik-adik bisa lakuin dalam hidup adik-adik. Tahu nggak? Oke, kakak Beta kasih tahu. Yang pertama, mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan. Nah, adik-adik bisa menjadikan Tuhan sebagai yang utama dalam hidup. Misalnya, adik-adik takut, adik-adik berdoa sama Tuhan. Adik-adik mau makan, adik-adik berdoa sama Tuhan. Lakukan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam hidup adik-adik. Itu mengasihi Tuhan, nurut sama kata-kata Tuhan. Yang kedua, mengasihi sesama. Mengasihi sesama. Kalau adik-adik lihat ada yang jatuh, adik-adik tolong. Itu adalah salah satu contoh adik-adik mengasihi sesama. Misalnya juga adik-adik berbagi nih, adik-adik punya makanan, tapi temannya satu nggak punya makanan. Adik-adik bagi makanannya, itu juga salah satu contoh adik-adik mengasihi sesama. Dan juga bukan cuma sesama manusia juga, tapi adik-adik juga mengasihi semua ciptaan Tuhan.
hewan, manusia, tumbuhan, dan sebagainya. Nah, adik-adik, kakak Beta punya tugas nih. Adik-adik harus bisa ya untuk menyatukan gambar di bawah. Apa yang adik-adik harus bisa lakukan? Nanti kalau nggak bisa ditampilkan di layar, adik-adik coba cek deskripsi boxnya. Buka deskripsi boxnya, masa nggak tahu deskripsi boxnya? Nanti kakak tulisin linknya, gambarnya. Adik-adik harus cek, terus adik-adik satuin garis, bikin garis mana yang harus adik-adik lakukan. Misalnya nih, kakak Beta kasih contoh. Ini ada orang makan, ada dua ya, sebelah kiri sama sebelah kanan. Yang sebelah kirinya ada orang makan, ada sampah berserakan, ada mau jalan, terus ada Alkitab, terus mau tidur, terus ada orang jatuh. Sebelah kanannya ada yang buang sampah, terus ada yang nolong, ada yang berdoa, ada yang pakai masker, ada yang cuci tangan, dan ada yang memuji Tuhan. Apa yang harus adik-adik lakukan misalnya sebelum adik-adik makan gitu? Harus ngapain? Harus cuci tangan. Sebelum tidur adik-adik harus ngapain? Nah, harus berdoa. Nah, dan seterusnya ya. Adik-adik bisa kerjakan. Kakak Beta tunggu ya. Biar nanti ada hasil kerja adik-adik di YouTube-nya kita. Oke? Mari kita berdoa. Adik-adik gak usah ikutin kakak berdoa ya. Kita berdoa, kita mau naikkan doa syafaat kita. 1, lipat tangannya. 2, tutup matanya. 3, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini anak-anak Tuhan boleh belajar melihat hidup Abraham yang setia, yang menuruti perintah Tuhan, yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Ajarin adik-adik, biar adik-adik boleh jadi anak-anak Tuhan yang sama seperti Abraham, yang bisa mengasihi Tuhan dan bisa mengasihi sesama dan setia bersama-sama dengan Tuhan. Begitu juga Tuhan, hari ini kami boleh bersyukur karena kami boleh sekolah minggu walaupun lewat online, tapi kami yakin Tuhan Yesus beserta dengan kami walaupun kami ada di rumah saja. Dan juga Tuhan Yesus, kami mau naikkan doa kami agar kami di kesempatan yang akan datang boleh sama-sama ibadah sekolah minggu kembali di gereja Tuhan dan bertemu dengan teman-teman. Begitu pula Tuhan Yesus, saat ini kami mau naikkan doa kami buat bangsa dan negara kami, buat orang-orang yang bekerja dalam masa pandemi, orang-orang yang sedang sakit, terkhusus juga Tuhan ketika ada yang mengalami bencana alam. Tuhan yang sembuhkan mereka yang sakit, Tuhan berkati, Tuhan hiburkan mereka yang sedang kesusahan, Tuhan jadi teman buat mereka. Tuhan berikan hikmat buat pemimpin bangsa kami ketika mereka mengambil keputusan buat bangsa negara kami, agar apapun yang mereka ambil itu boleh menjadikan damai buat tempat kami. Begitu juga buat kami kakak-kakak sekolah minggunya, orang-orang yang melayani Tuhan, pemain musik, atau kakak Aldo, kakak-kakak sekolah minggu. Tuhan Yesus berkati kami, Tuhan pakai kami begitu baiknya, pekerjaan kami, usaha kami, tugas dan tanggung jawab kami, Tuhan Yesus berkati, terkhusus pelayanan kami melalui sekolah minggu. Tuhan Yesus yang sertai segala sesuatunya agar boleh menjadi berkat. Kesehatan, kekuatan juga Tuhan berikan kami untuk boleh tetap tekun melayani Tuhan. Kami anak-anak Tuhan yang sedang sekolah minggu di rumah, yang sedang nonton video ini, Tuhan Yesus berkati. Kami dalam sekolah kami yang TK, yang SD, Tuhan Yesus berkati. Kesehatan, kekuatan, hikmat, akal budi, kepintaran,
agar kami boleh sehat, kuat dalam sekolah kami, dalam kami bermain, ketika juga kami boleh pintar dalam pendidikan kami, agar kami boleh menjadi anak-anak yang membanggakan dan boleh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Tuhan sertai dan Tuhan berkati semua cita-cita kami. Orang tua kami yang bekerja, berusaha dalam tugas dan tanggung jawab mereka, Tuhan Yesus yang berkati juga tugas dan tanggung jawab mereka, kesehatan, kekuatan, hikmat buat mereka. Orang-orang yang kami kasihi dalam mereka bekerja, berusaha, dan mendidik kami, agar melalui mereka Tuhan kami boleh beroleh berkat, dan kami boleh melihat Tuhan yang kelihatan dalam hidup kami, yang boleh menjadi panutan buat kami. Kami juga mau serahkan semuanya Tuhan, pelayanan Tuhan, apapun itu, semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang boleh mengajar kami bersama berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Iya, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kakak Beta. Sekarang waktunya kita mau menyerahkan persembahan syukur kita. Namun sebelum kita menyerahkan persembahan syukur kita, mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Terima kasih untuk berkat-berkat yang Tuhan berikan bagi kami, terkhususnya kesehatan dan kekuatan bagi orang tua kami di dalam mereka bekerja. Saat ini kami akan memberikan persembahan syukur kami kepada Tuhan, kiranya Tuhan memberkatinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Iya, sekarang siapkan uang persembahannya. Kita mau menyerahkan persembahan syukur kita bagi Tuhan. Sambil persembahan kita kumpulkan, kita semua menyanyi Mata Tuhan Melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kau berbuat, baik yang baik, baik yang jahat. Oleh sebab itu jangan berbuat jahat. Tuhan melihat. Iya, sekarang tiba waktunya kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Semuanya bangkit berdiri, kita sama-sama akan menerima berkat Tuhan nanti yang akan dibawakan oleh Kakak Beta. Adik-adik, kita berdoa. Gak usah ikutin kakak ya. Terima kasih Tuhan, kami boleh beribadah dengan sukacita. Kami mohon Tuhan berikan kami hati yang mau untuk selalu memuji nama Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Kiranya Tuhan kembali berkenan menghadirkan damai sejahtera bagi kami dan mama papa kami serta seluruh keluarga kami dan anak-anak Tuhan di mana saja berada. Sehingga kami boleh terus merasakan kasih setia Tuhan yang begitu indah di dalam hidup kami. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai adik-adik sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.
Puji Tuhan, ibadah sekolah minggu kita telah selesai pada pagi ini. Kiranya kita senantiasa dalam perlindungan Tuhan, senantiasa diberi kesehatan, kekuatan, dan sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.